Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang kemukjizatan Al-Quran untuk memenuhi tugas studi Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Iqbal Anwar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kemukjizatan Al-Quran dan perbedaan kemukjizatan Al-Quran dengan mukjizat Nabi terdahulu. Yang pertama adalah pengertian mukjizat. Mukjizat berasal dari bahasa Arab yaitu ajaza, yang berarti melemahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah sesuatu luar biasa yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Oleh karena itu, mukjizat adalah ayat-ayat Allah untuk membenarkan Nabi dan Rasul dengan perantara mukjizat ini. Seolah-olah Allah berkata, yang disampaikan oleh hambaku ini benar-benar adalah dariku, dan aku mengutusnya agar menyampaikan kepada kaum sekalian. Biasanya mukjizat berkaitan dengan sesuatu yang memiliki nilai tinggi atau memiliki kekuatan yang lebih dari yang lain. Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran yang bersastra tinggi sehingga tidak ada yang mampu bagi manusia ataupun jin untuk menyamai kemukjizatan Al-Quran sebagian ataupun seluruhnya. Namun, mukjizat Nabi Muhammad SAW ini bersifat universal, yakni berlaku untuk semua umat dan sampai akhir zaman. Yang kedua adalah perbedaan mukjizat Al-Quran dan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Para nabi dan rasul terdahulu memiliki mukjizat yang bersifat temporal, lokal, dan material. Ini disebabkan karena misi mereka terbatas pada daerah tertentu dan waktu tertentu. Untuk selanjutnya, saya akan menerangkan tentang macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam 2 klasifikasi, yaitu yang pertama, mukjizat indrawi. Mukjizat jenis ini didefinisikan pada kekuatan yang muncul dari segi fisik, yang mengisyaratkan adanya keistimewaan dari seorang nabi atau rasul, yang mana hal tersebut menguatkan bahwa ia benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala. Secara umum dapat diambil contoh adalah mukjizat Nabi Musa yang dapat membelah lautan dengan tongkatnya, ataupun juga mukjizat Nabi Daud yang dapat melunakkan besi, serta mukjizat dari nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua yaitu mukjizat rasional atau akliyah. Mukjizat ini tentunya sesuai dengan namanya, yang lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual ataupun kemampuan rasional. Dalam kasus Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW atas umatnya dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional, dari segi kandungannya ataupun bahasa dan tatanan susunannya. Oleh karena itulah mukjizat Al-Quran ini bisa abadi hingga hari kiamat. Adapun mukjizat Nabi-Nabi terdahulu lebih cenderung ke mukjizat indrawi, di mana mukjizat tersebut dapat disaksikan langsung oleh umat-umatnya. Yang kedua yaitu tujuan mukjizat atau tujuan kemukjizatan Al-Quran. Dalam kajian mengenai Al-Quran terdapat perbincangan mengenai mukjizat, utamanya mukjizat yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Dengan perantara mukjizat, Allah memberikan peringatan dan juga kabar sekaligus menegaskan bahwa Rasul adalah utusannya. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya secara umum yaitu untuk membuktikan kerasulannya dan untuk membuktikan bahwa kuasanya berada di atas segala-galanya. Tujuan utama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW salah satunya yaitu adalah untuk meluruskan patologi sosial masyarakat Arab, di mana saat itu masyarakat terkenal dengan masyarakat jahiliyah. Dan kitab petunjuk sangat penting perannya untuk membenahi masyarakat sosial yang pada masa itu sungguhlah benar-benar tidak berpendidikan ataupun tidak beradab. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan tentang segi kemujizatan menurut ahli tafsir.
Dalam Al-Quran terdapat beberapa segi atau aspek kemujizatan menurut Al-Alusi, yaitu ada 4. Nah, yang pertama, Al-Alusi menegaskan bahwa susunan Al-Quran berbeda dengan susunan yang dikenal di kalangan masyarakat Arab. Apabila masyarakat Arab mengenal bentuk-bentuk ungkapan yang indah seperti syair dan sajak, maka susunan Al-Quran tersebut bukan hanya itu, melainkan mengumpulkan seluruh susunan dan keindahan dengan tanpa disertai celah ataupun cacat. Nah, maksudnya di sini ialah bahwa kata dan lafaz dalam Al-Quran bukan hanya sekedar keindahan ataupun teks, namun juga berisikan keindahan serta kesesuaian antara makna dan substantifnya. Aspek kemujizatan yang kedua adalah pemberitaan tentang yang gaib, di mana dinyatakan oleh Al-Alusi bahwa sebagian kemujizatan Al-Quran yaitu karena memuat berbagai pemberitaan yang luar biasa dari umat-umat terdahulu yang tidak dapat diketahui kecuali oleh orang yang benar-benar pakar terhadap kisah-kisah tersebut. Nah, adapun untuk aspek yang ketiga dan yang keempat yaitu kesesuaian Al-Quran dengan hukum akal yang disertai dengan ketelitian maknanya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya muatan Al-Quran yang membahas tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan sebagainya yang diungkapkan secara seimbang dan tempatnya masing-masing. Nah, Al-Alusi juga menambahkan bahwa Al-Quran itu memiliki aspek balaghah, yang maksudnya ialah keselaraan ungkapan dengan. Sekian dari kelompok 3. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.